Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk di majelis ilmu, duduk di halaqah yang Allah Subhanahu wa taala bangga-banggakan orang-orang yang duduk di majelis ilmu tersebut di hadapan para malaikat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengatakan, "Wa man yudridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang-orang yang mereka Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dalam urusan agamanya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah banyak berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan keimanan. Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita. Semua ini tidak lain adalah merupakan alamatul khair, tanda-tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan kepada kita, yang sepatutnya bagi kita untuk terus kita menjaga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, dan terus kita berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kita akan melanjutkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan di dalam surat Al-Kahfi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita perjalanan Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa alaihi salam berjalan bersama Yusha ibn Nun untuk menemui hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepada Khidir yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana perjalanan menuntut ilmu Nabi Musa alaihi salam, yang hingga akhirnya ternyata di dalam perjalanan ilmu itu dibutuhkan banyak sekali adab-adab yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Dan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam perjalanan Nabi Musa
yaitu dibutuhkannya adab sabar di dalam perjalanan ilmu. Di mana seorang menuntut ilmu hendaklah mempunyai kesabaran di dalam perjalanannya, sehingga seseorang akan mendapatkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan ketika seseorang tidak mempunyai kesabaran di dalam perjalanan ilmu, baik itu sabar dari capeknya menuntut ilmu, baik itu sabar terhadap gurunya, baik itu sabar terhadap temannya, maka seseorang akan merugi dan tidak akan pernah mendapatkan yang namanya ilmu. Kemudian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita semua ketika Nabi Musa alaihi salam tidak sabar dan terus bertanya kepada Khidir tentang apa yang dilakukan, padahal Khidir telah mensyaratkan supaya tidak bertanya kepada Khidir sampai Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa alaihi salam. Khidir pun mengatakan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam ayatnya yang ke-87. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Kata Khidir mengatakan, inilah perpisahan baini wa bainik, antara diriku dan dirimu. Sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Aku akan memberikan penjelasan dengan takwil, dengan tafsir malam tastati 'alaihi sabra, terhadap sesuatu yang kau tidak mampu untuk bersabar atas hal tersebut. Disebutkan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, beliau mengatakan hadza firaqu baini wa bainik, ini adalah merupakan perpisahan antara diriku dan dirimu. Fa innaka syaratta dzalika ala nafsika, karena sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam telah mensyaratkan hal tersebut terhadap dirinya sendiri. Ketika Nabi Musa alaihi salam mengingkari perbuatan Khidir yang kedua, Nabi Musa alaihi salam mengatakan, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Kalau aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, fala tusahibni, maka ya sudah, jangan engkau membersamaiku lagi. Ini adalah merupakan perkataan Nabi Musa alaihi salam kepada Khidir. Dan ternyata kembali Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Khidir. Dan ini adalah merupakan apa? Syarat yang diberikan oleh Nabi Musa alaihi salam kepada Khidir. Falam yabqa al-an al-udhr, sehingga tidak ada yang tersisa dari udzur Nabi Musa alaihi salam. Wala maudhi asli suhbah, dan tidak ada keberadaan untuk menemani Nabi Musa alaihi salam, sehingga Khidir mengatakan sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabra, yaitu akan mengabarkan kepada Nabi Musa alaihi salam dengan takwil, dengan tafsir hakikat apa yang terjadi di antara keduanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Hal yang pertama yang dijelaskan oleh Khidir yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, kata Allah Subhanahu wa taala ammas safinah, adapun safinah yaitu perahu, yang perahu tersebut telah dilobangi oleh Khidir. Beliau mengatakan ammas safinatu fakanat limasakin, sesungguhnya perahu itu adalah milik orang-orang miskin. Ya'maluna fil bahr, yang orang-orang miskin tersebut bekerja di laut untuk mencari ikan, untuk mengantarkan orang, yang dengan pekerjaan di laut tersebut dia mencari rizki, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Fa aradtu an aibaha, maka aku
ingin membuat aib pada perahu tersebut, yaitu dengan dirusak kapal tersebut. Wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Karena sesungguhnya di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Khidir telah memberikan alasan kepada Nabi Musa alaihi salam tentang kenapa perahu tersebut dirusak oleh Khidir. Dan ternyata wa kana wara'ahum malik, ternyata di hadapan atau akan datang atau kita akan melewati sebuah atau seorang raja, yang dimana seorang raja tersebut ketika melihat perahu itu dalam keadaan bagus, ketika melihat perahu tersebut tidak mempunyai cacat, maka perahu tersebut akan diambil secara paksa oleh raja tersebut. Dan Khidir melakukan akhafud dararain, yaitu melakukan darar yang lebih sedikit dibandingkan daripada perahu diambil sama raja tersebut, hingga akhirnya orang-orang yang mempunyai perahu tersebut tidak bisa bekerja lagi. Maka apa? Lebih baik dirusak sedikit dari perahu tersebut, akan tetapi perahu tersebut tetap milik orang-orang miskin tersebut. Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, amma safinah, adapun perahu, allati kharabtuha, yang aku rusak, fakanat lima sakina ya'maluna fil bahr, maka perahu tersebut adalah milik orang-orang miskin, ya'maluna fil bahr, yaqtadi dzalika ar-riqqata 'alaihim war-rufata bihim. Ini menunjukkan bahwasanya Khidir mempunyai kasih sayang terhadap orang-orang miskin yang memiliki perahu ini. Dan ini juga menunjukkan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya orang miskin itu bukan berarti orang miskin itu adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya mereka ini orang miskin, tapi mereka punya perahu. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama tentang perbedaan al-fakir dan al-miskin. Bahwasanya fakir itu jauh lebih parah dibandingkan miskin. Orang miskin mungkin masih punya rumah, orang miskin mungkin masih punya kendaraan, tapi apa? Tidak mencukupi untuk urusan makannya. Sedangkan fakir itu jauh dari hal tersebut. Fakir itu jauh lebih parah keadaannya dibandingkan dengan orang-orang miskin. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini, fakanat limasakin, bahwasanya perahu tersebut milik orang-orang miskin. Punya perahu disebut dengan orang-orang miskin. Yang orang miskin tersebut ya'maluna fil bahr, yaitu bekerja di lautan, dengan mencari ikan, dengan mengantarkan orang-orang dari pulau ke pulau yang lain. Fa'aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malaku ya'khudhu kulla safinatin ghasba, ai kana mururuhum ala dzalikal mulkidz zalim. Sa'di rahimahullah taala, beliau mengatakan, yaitu perahu tersebut mururuhum ala dzalikal mulkidz zalim, mereka melewati raja yang zalim. Fakullu safinatin salihatin tamurru alaihi ma fiha aibun ghasabaha. Setiap perahu yang soleh, yang bagus, yang melewati raja tersebut, yang tidak ada aib di dalam perahu tersebut, tidak ada kerusakan dalam aib tersebut, ghasabaha, yaitu diambil secara paksa oleh malik zalim tersebut, sama raja yang zalim tersebut. Wa akhadha dzulman, dan mengambil perahu tersebut dalam keadaan zalim. Fa aradtu an ukhriqaha liyakuna fiha aibun, maka Khidir merusak perahu tersebut agar perahu tersebut mempunyai aib. Fataslamu min dzalika dzalim, sehingga selamat dari kedzaliman raja tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita melihat apa yang telah dilakukan oleh Khidir, yang Khidir ini adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala,
makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan sedikit dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bukan diberikan banyak, tapi diberikan sedikit dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang Khidir tersebut mengetahui ma'al, yaitu apa? Hikmah dari sebuah kejadian. Oh, kalau terjadi seperti ini dilakukan oleh beliau tahu akhirnya. Ini yang ilmu sedikitnya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita dengan ilmunya Khidir saja itu nggak masuk ke akal kita. Itu nggak masuk ke akal kita. Gimana? Kok dia ngerusak? Secara zahir akal kita nggak nerima. Tapi ternyata apa? Apa yang dilakukan oleh Khidir, makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari sedikit ilmu itu, ternyata sebuah kebaikan. Dilihat secara zahir itu apa? Sebuah kerusakan. Tapi ternyata apa? Hikmahnya jauh lebih besar dari itu, dari kerusakan yang sedikit tersebut. Ini apa? Perbuatan dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sedikit diberi ilmu sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang ilmunya begitu sempurna? Bagaimana dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat itu tidak pernah lepas dari keadilan Allah dan tidak pernah lepas dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Pasti setiap kejadian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seorang hamba, di situ ada hikmah yang luar biasa. Di situ ada hikmah yang luar biasa. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada seorang hamba, tujuannya baik. Tapi apa? Seorang hamba melihat sebuah kejadian yang dilihat apa? Buruknya. Ketika seorang hamba melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, yang dilihat hanya jeleknya saja. Orang seumpamanya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kekurangan, entah itu diuji dengan sakit, entah itu diuji dengan yang lainnya. Yang dilihat oleh seorang hamba apa? Sakitnya. Padahal ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan sakit kepada seorang hamba tujuannya untuk apa? Mengampuni dosanya. Tujuannya untuk mengangkat derajatnya. Tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala rahmati seorang hamba ini. Oleh karena itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, terkadang kita melihat apa yang terjadi pada diri kita lebih banyak melihat dari sisi apa? Kejadian tersebut. Kita tidak pernah melihat dari sisi fa'ilnya. Siapa sih yang berbuat ini? Yang berbuat terhadap sesuatu apa yang terjadi pada diri kita, itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kuat fa'ilnya Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Kita akan menjadi tenang. Kenapa? Allah enggak pernah berbuat zalim pada hambanya. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah apa? Berbuat kecuali apa? Di situ ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita saling melihat dari sisi apa? Kejadian-kejadian itu. Kalau kita melihat dari sisi kejadian, ya di situ ada baik, ada buruk. Tapi kalau kita melihat dari sisi fa'ilnya, yang berbuat siapa? Ada buruknya, Pak? Enggak ada. Kalau kita melihat dari sisi siapa yang mengerjakannya, semua yang terjadi di alam semesta ini itu enggak ada buruknya. Semua baik. Karena yang berbuat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memikirkan satu kejadian yang buruk menimpa kita, kalau kita melihat secara dohirnya apa yang terjadi, ya pasti apa? Pasti kita tuh syar dan khair. Ada baik, ada buruk. Tapi coba kalau kita ulang penglihatan kita dari sisi mana? Dari sisi yang melakukan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mentakdirkan ini Allah Subhanahu wa taala. Maka hati kita pun akan menjadi apa? Hati kita akan menjadi jauh lebih tenang. Hati kita akan jauh menjadi lebih ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Dan ini pula yang mungkin sering kita lakukan tapi kita tidak pernah sadar. Kadang ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita ngelarang anak kita main. Nah, jangan main. Anak kita sebagai yang menerima, dipikirnya apa? Gak enak. Atau nak jangan jajan.
Kalau dilihat dari sisi anak kita melihat kejadian tersebut, mau jajan saja nggak boleh, nggak enak. Tapi kalau dilihat dari sisi siapa yang memerintahkan, siapa yang melarang, bapaknya. Kenapa? Kamu jajan permen nanti kamu batuk. Kamu main ke jalanan, saya takut kamu ditabrak atau diserempet motor. Tujuan yang memerintahkan, tujuan yang melarang itu baik. Kenapa? Karena dia jauh lebih akil, jauh lebih berakal. Anaknya melihat larangan dan perintah tersebut pasti melihatnya apa? Wah, tidak nyaman. Berat bagi dirinya. Orang saya pengen main, saya pengen jajan, kan seperti itu. Seperti itulah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepada kita. Kita diperjalankan di dunia ini dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah perjalankan, dari musibah, dari ujian. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada kita, itu semua ujian. Semua apa? Ujian. Yang kalau kita cerdas dalam melihat hal tersebut, maka apa? Kejadian ini akan menjadi baik bagi kita. Dan itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan apa? Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Perkaranya orang mukmin itu selalu apa? Mengherankan. Karena perkaranya semua menjadi apa? Menjadi baik. In asabahu syarra syakar fakana khairul lah. Kalau seseorang dapat nikmat, diberi kesehatan sama Allah, dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala urusannya, tahu ini perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabahu darra, kalau seseorang itu dapat ujian, dapat musibah, dapat kemudaratan, dia tahu ini fa'ilnya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala ingin menguji. Ingin diuji sama Allah Subhanahu wa taala, yang ujian tersebut fa'ilnya Allah enggak pernah ada buruknya. Pasti di situ ada hikmah, pasti di situ ada kebaikan. Sehingga apa? Dia apa? Sabar, dia bersabar. Fakana khairun lah. Sehingga apa? Menjadi sebuah kebaikan. Nah, dari sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Khidir ini baru sedikit. Baru sedikit yang dilakukan, yang diperintahkan, yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu baru sedikit yang diberikan kepada Khidir. Tapi itu saja sudah apa? Membuat enggak masuk akal kita. Jangankan kita, Nabi Musa alaihissalam sendiri sudah mengingkari hal tersebut. Nah, di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an aibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Alasan yang pertama, kenapa saya harus melubangi perahu tersebut? Ternyata apa? Fakanat limasakin. Ternyata ini milik orang-orang miskin. Rasa rahmat, rasa sayang yang diberikan oleh Khidir kepada orang-orang miskin tersebut menjadikan apa? Fa'aradtu an aibaha, menjadikan dia apa? Melubangi perahu tersebut, karena di depan ada seorang raja yang zalim, enggak bisa melihat perahu yang bagus kecuali apa? Diambil secara paksa. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fa khashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahma. Alasan yang kedua yang disebutkan oleh Khidir kepada Nabi Musa alaihi salam tentang anak kecil yang dibunuh oleh Khidir. Beliau mengatakan, wa ammal gulam, adapun anak kecil, fakana abawahu mu'minaini, maka anak kecil tersebut adalah kedua orang tuanya itu mukminain. Kedua orang tua anak kecil tersebut adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa khashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra, dan kami khawatir dan kami takut kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya menjadi tughyanan wa kufra, menjadi orang yang melampaui batas dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'aradna ayyubdilahuma, maka kami menginginkan ayyubdilahuma untuk mengganti
dengan seorang anak lain, ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahma, yaitu mengganti dengan seorang anak yang lain yang jauh lebih baik dari anak tersebut, wa aqraba rahma, dan lebih sayang kepada orang tuanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sa'di rahimahullah taala, beliau mengatakan, wa ammal gulam ay alladzi qataltuhu, seorang anak kecil yang aku telah bunuh. Kata Khidir, fakana abawahu mu'minaini fa khashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra, wa kana dhalikal gulam qad qaddara alaihi annahu law balagha la urhiqa abawaihi tughyana wa kufra. Khidir diberi ilmu sama Allah Subhanahu wa taala, bisa mengetahui anak ini kalau tumbuh gede, kalau tumbuh besar, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lau balagha la urhiqa abawaihi tughyana wa kufra. Dia akan apa? Menjadikan orang tuanya itu melampaui batas dan menjadikan orang tuanya itu menjadi apa? Menjadi kufur. Dengan apa? Ai lihamlihima ala tughyani wal kufr, akan membawa keduanya untuk menjadi orang yang melampaui batas dan kufur. Imma li ajli muhabbatihima iyyahu, bisa saja karena kedua orang tuanya ini apa? Begitu cinta kepadanya. Aulil hajati ilaihi, atau kedua orang tuanya butuh kepada anak tersebut. Au yahiduhuma ala dzalik ay faqataltuhu, sehingga dibunuh oleh Khidir. Sehingga dibunuh oleh Khidir. Littilai ala dzalika, karena Allah Subhanahu wa taala telah menampakkanku atas hal tersebut. Salamatan lidini abawaihil mu'minaini, supaya apa? Supaya selamat agama kedua orang tuanya. Wa ayyu faidatin a'dhamu min hadhil faidatil jalilah, dan faedah apa yang lebih besar daripada faedah apa? Selamat agama seseorang. Wa huwa wa in kana fihi isa'atun ilaihima, meskipun sakit bagi kedua orang tuanya, meninggal anaknya, dibunuh anaknya, tapi ternyata apa? Wa qata'a li dzurriyyatihima fa innallaha ta'ala sayu'tihima minadz dzurriyyah ma huwa khairum minhu. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala ingin selamatkan kedua orang tuanya tersebut dan akan diberi ganti yang lebih baik. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan Khidir diberi ilmu sama Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui keadaan gulam ini, anak ini. Kalau anak ini hidup tumbuh besar, ini akan menjadikan apa? Tughyanan wa kufra. Menjadikan orang tuanya itu akan menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mungkin terlalu cinta kepada anaknya tersebut. Allah Subhanahu wa taala apa? Takdirkan anak tersebut apa? Meninggal, bahkan dibunuh oleh Khidir. Tujuannya untuk apa? Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahma. Terkadang bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala anaknya meninggal. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala anaknya apa? Anaknya meninggal. Gimana perasaan kedua orang tuanya? Berat kan? Sangat berat, Pak. Sangat berat. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala anaknya meninggal. Tapi ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala menginginkan yang sesuatu yang jauh lebih baik. Kalau anak ini qadarullah enggak meninggal, justru malah akan membawa orang tuanya menjadi kufur. Kalau anak ini seumpamanya enggak meninggal, akan menjadikan orang tuanya menjadi apa? Menjadi orang yang enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu ma'al, yaitu apa? Akhir dari sebuah kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa taala sayang kepada orang tuanya. Ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala apa? Meninggal anak ini. Terkadang seseorang apa? Enggak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Oh, ini keburukan, Ustaz. Iya, kita tahu keburukan, tapi itu yang paling baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahmah. Terkadang Allah Subhanahu wa taala pengen mengganti dengan apa? Yang lebih baik dari anak yang meninggal tersebut. Terkadang Allah Subhanahu wa taala pengen mengganti dengan apa? Yang lebih suci, yang lebih bisa berbakti kepada orang tuanya.
Tapi apa? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ilmu kita itu qasir. Yang kita lihat itu ya yang di hadapan kita saja. Kita nggak tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala akan takdirkan nantinya. Ternyata ini baik, ternyata ini buruk. Makanya jadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala paling nikmat dengan apa? Dengan sudah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam itu dengan apa? Kafah, dengan sempurna. Dan kita namanya Islam itu apa sih? Pengertian Islam itu apa? Al-istislam. Namanya Islam itu yang berserah diri. Kita menyerahkan diri kita menyerahkan kehidupan kita. Makanya kita mengatakan apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mikir, Pak, enggak tutup, enggak sampai pikiran kita itu untuk mikirkan ini hikmahnya apa ya? Ini hikmahnya apa ya? Hidir saja makhluk, perbuatan makhluk dipikir sama Nabi Musa salah. Perbuatannya Hidir, padahal itu perbuatannya makhluk, dipikir sama Musa itu enggak nyampe pikirannya Nabi Musa alaihi salam. Itu perbuatannya makhluk. Terus kita mau mikir perbuatannya Allah terus. Kalau kita mau mikir perbuatannya Allah, bukan mikir kenapa Allah berbuat gini ya, kenapa Allah berbuat gini. Gak usah tanya kenapa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Perbuatannya Allah gak perlu engkau tanya kenapa dan kenapa. Pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Terkadang Allah tampakkan kepada kita dan terkadang Allah Subhanahu wa taala enggak tampakkan kepada kita. Justru malah perbuatan kita yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau enggak ngaji? Kenapa engkau enggak belajar? Kenapa engkau melakukan ini? Justru kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbuatan Allah Subhanahu wa taala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Perbuatan Allah enggak perlu ditanya kenapa Allah berbuat seperti ini. Kita terkadang dapat musibah, kenapa ya Allah berbuat seperti ini kepada saya? Apakah Allah enggak sayang sama saya? Apakah Allah seperti ini? Terus pertanyaannya hal tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita. Perbuatannya Khidir diberi ilham sama Allah. Diberi ilham sama Allah Subhanahu wa taala. Itu pun enggak terbaca oleh siapa? Oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu enggak bisa dibaca. Bagaimana dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala? Enggak nyampe Pak akal kita untuk kita mau ngitung hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fa aradna ayyubtilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahmah. Ai kata Syekh Sa'di rahimahullah taala waladan solehan. Allah Subhanahu wa taala pengen ganti yang jauh lebih baik, waladan solehan, yaitu anak yang baik, zakian, yang suci hatinya, yang cerdas. Wa aslan lirahimihi, dan dia jauh lebih apa? Jauh lebih dekat untuk apa? Untuk berbakti kepada orang tuanya. Fa innal ghulama alladhi qutila law balagha la'iqahuma ashaddal uquqi bihamlihima 'alal kufri wa tughyan. Karena anak yang dibunuh oleh Khidir tadi, kalau seandainya dia sampai besar, maka apa? Dia akan membawa orang tuanya menjadi kekufuran, dan ini adalah merupakan apa? Uququl walidain, yaitu dia membangkang terhadap orang tuanya. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alasan yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma shalihan fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ammal jidar, adapun tembok yang awalnya tadi mau roboh kemudian dibangun lagi oleh Khidir. Fakana li gulamaini, tembok tersebut adalah milik dua anak kecil.
yatimain, yaitu dua anak kecil yang yatim, fil Madinah, di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawahnya, yaitu di bawah jidar tersebut tersimpan harta bagi keduanya, bagi anak kecil tersebut. Wa kana abuhuma sholihan, dan anak kecil tersebut adalah orang tuanya adalah orang yang soleh. Fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma, dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar keduanya ketika sampai dewasa, keduanya mengeluarkan simpanannya. Wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik, sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fa'altuhu an amri, dan tidaklah aku berbuat ini dari dari perkaraku, dari otakku sendiri, tidak. Aku kerjakan semua ini karena ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra, itu adalah merupakan tafsir apa-apa yang engkau tidak bisa sabar terhadap hal tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hal yang ketiga ini disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wa ammal jidar alladhi aqamtuhu, adapun gedung yang aku bangun kembali, itu adalah merupakan milik anak yatim yang halahuma taqtadir ru'fah bihima wa rahmatihima, yang keadaan keduanya, namanya anak yatim, itu butuh untuk disayangi, butuh untuk kita memberikan kasih sayang kepada anak yatim tersebut. Likaunihima shaghiraini adama abahuma, karena keduanya sudah anak kecil, enggak punya bapak. Wa hafizahumallahu aidan bisalahi walidihima, Allah Subhanahu wa taala menjaga ini anak kecil ini. Karena apa sebabnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kana abuhuma sholihah, kedua orang tuanya, bapaknya itu orang soleh. Pak, kalau kita pengen anak kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, ya kita kita sendiri harus menjadi orang yang soleh. Kita sendiri harus menjadi anak yang baik. Terkadang kita itu ngomong sama anak kita, "Nah, sekarang kamu tak pondokkan, kamu jadi anak yang baik." Bapak nggak bisa jadi anak baik, nggak bisa jadi orang baik. Wis telat bapak nak. Loh, harusnya ketika anak dimondokkan, anak disuruh belajar agama untuk jadi orang baik, bapaknya juga harus jadi orang baik. Karena apa? Kebaikan orang tua itu akan menjadikan kebaikan bagi anaknya. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala menjaga anak yatim ini. Kenapa? Wa kana abuhuma sholihah, karena orang tuanya baik. Karena orang tuanya baik. Dan inilah bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita itu berusaha untuk menjadi orang baik? Kita pengen anak kita bisa bahasa Arab. Terkadang kan pernah dinasihati sama Ustaz Abu Izi, hafizallahu taala. Bukan kita itu belajar bahasa Arab bukan untuk karena kita itu supaya pintar bahasa Arab jadi ustaz, bukan. Tapi siapa tahu ketika kita belajar bahasa Arab ini sebab kita belajar, meskipun kita nggak dibukakan pintu, mungkin anak kita nanti dimudahkan sama Allah untuk jadi ulama. Mungkin cucu kita yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi ulama. Kenapa? Karena karena sebab yang sudah kita lakukan, kita sudah berusaha menjadi orang yang baik. Kita sendiri harus memperbaiki diri kita supaya Allah Subhanahu wa taala jaga anak kita. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga anak kita, ya kita harus menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri, Rasulullah mengatakan ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala menjagamu. Kita berusaha untuk menjaga anak kita dari pergaulan yang enggak benar. Kita berusaha untuk menjaga anak kita dari hal-hal yang buruk. Pertama kali yang harus kita lakukan yaitu ya kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjadi orang yang soleh agar Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala yaitu wa hafidhahuma aidan bi salahi walidihima. Allah Subhanahu wa taala menjaga anaknya karena kebaikan orang tuanya. Anak baik akan mendoakan orang tuanya. Tapi kebaikan orang tuanya akan punya akar terhadap penjagaan anak.
Fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma falihada hudimatil jidar. Oleh karena itu apa? Dihancurkan gedung tersebut terlebih dahulu. Wastakhrajat ma tahtahu min kanzima, kemudian dikeluarkan harta yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada anak tersebut. Rahmatan min rabbik, sebagai apa? Hadzal ladzi fa'altuhu rahmatan min Allah. Ini semua karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Atahallahu 'abdahu al-Khidr. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala al-Khidir. Wa ma fa'altuhu an amri, ai ataitu syai'an min qibali nafsi. Saya melakukan ini bukan karena dari pikiranku sendiri, karena keinginanku sendiri, tidak. Tapi apa? Wa inna madzalika min rahmatillahi wa amrihi. Semua yang dilakukan oleh Khidir itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Ini adalah merupakan tafsir yang Nabi Musa alaihi salam enggak bisa sabar dengan hal tersebut. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan kepada kita tentang Nabi Musa alaihi salam, perjalanan Nabi Musa alaihi salam sampai ketemu Khidir, sampai enggak bisa sabar dengan Khidir, sampai dijelaskan oleh Khidir kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, wa fi hadhil qissatil ajibatil jalilati, di dalam kisah yang begitu ajib, yang begitu mengherankan dan begitu luar biasa ini, minal fawaidi wal ahkami wal qada wal qawaidi, terdapat faedah-faedah dan terhadap ada hikmah-hikmah dan kaedah-kaedah. Nunabbihu ala ba'dihi bi'aunillah, yang aku akan berikan penjelaskan sebagiannya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritanya Nabi Musa alaihi salam itu faedahnya begitu luar biasa banyaknya. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala beberapa faedah yang insyaallah akan kita baca. Yang pertama, beliau mengatakan faminha fadilatul ilmi war rihlati fi talabihi wa annahu ahammul umuri. Fa inna Musa alaihi salam rahila masafatan tawilah wa laqiya an-nasaba fi talabihi wa tarakal qu'uda inda bani Israil lita'limihim wa irsyadihim wa ikhtara safara li ziyadatil ilmi ala dhalika. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, beliau mengatakan faedah yang pertama yang diambil dari ceritanya Nabi Musa alaihi salam yaitu keutamaan dari ilmu. Keutamaan dari ilmu, warihlah fi talabihi, dan berjalan untuk mencari ilmu. Nabi Musa alaihi salam seorang nabi, sudah punya ilmu. Tapi apa? Masih menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Warihlah dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, berjalan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, tidak ada orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan yang paling mulia kecuali Allah muliakan dengan apa? Dengan ilmu. Para nabi, para rasul, Allah muliakan dengan ilmu semuanya, Pak. Allah muliakan dengan ilmu. Sejak Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala muliakan Nabi Adam dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Diajari Nabi Adam alaihi salam ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan Nabi Adam alaihi salam jauh lebih mulia dibandingkan yang lain. Allah Subhanahu wa taala jadikan para anbiya itu jauh lebih mulia dibandingkan dengan yang lain, itu pun karena ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dibandingkan dengan yang lain. Kalau seseorang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya habis, hilang kemuliaannya. Ada orang yang Masya Allah dielu-elukan karena hartanya. Oh si fulan kaya, oh si fulan banyak hartanya, oh si fulan gedungnya banyak, tanahnya banyak. Habis, dihabiskan sama Allah Subhanahu wa taala hartanya, jadi mulia. Tidak ada, tidak dipandang lagi sama orang, Pak. Tidak dipandang lagi sama orang kalau seseorang itu dimuliakan karena hartanya.
Seseorang dimuliakan karena jabatannya. Oh, si fulan jadi presiden. Oh, si fulan jadi gubernur. Oh, si fulan jadi bupati. Habis jabatannya sudah dilihat lagi sama orang. Bilangnya cuma apa? Mantan. Paling cuma kayak gitu. Mantan apa? Mantan lurah. Udah selesai. Kalau dulu mungkin Pak Lurah, Masya Allah, ketika datang digini-ginikan, habis jadi mantan, selungguh dewe Pak. Kan seperti itu. Tapi kalau seseorang Allah Subhanahu wa taala muliakan karena ilmu, yang memang Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan keutamaan orang-orang yang berilmu. Kemuliaan yang begitu besar di hadapan kita. Kemuliaan yang jelas-jelas Allah janjikan kepada kita, banyak kita meninggalkannya. Justru apa? Kemuliaan yang semu tadi, yang sementara tadi, yang kita habis-habisan untuk kejar. Betapa banyak Pak orang sekarang, maaf, rebutan kursi. Iya apa enggak? Luar biasa baliho di mana-mana. Iya apa enggak? Bagaimana kalau coba seandainya kemuliaan di ilmu baliho di mana-mana di Indonesia? Orang akan semangat untuk menuntut ilmu. Tapi di mana yang dikejar apa? Kedudukan. Mengharap bahwasanya itu apa? Itu adalah merupakan kemuliaan. Yang dicari apa? Dunia. Dianggap itu adalah merupakan sebuah kemuliaan. Tidak, semuanya mana Pak? Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kita pengen diangkat derajatnya sama Allah. Kita pengen dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala derajatnya, jadi orang yang berilmu. Jadi orang yang kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang mereka apa? Tahu tentang keutamaan ilmu. Kita sudah tahu tentang keutamaan ilmu yang begitu luar biasa ini, itu pun kita masih malas-malesan. Bagaimana dengan orang yang mereka nggak tahu tentang keutamaan ilmu, keutamaan orang-orang yang mereka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Dan orang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu nggak seperti yang sering saya sampaikan. Ilmu itu nggak seperti harta. Kita harta, duduk di rumah saja dapat harta, Pak. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan. Gitu loh. Ada orang coba jualan online sekarang di rumah. Duduk centing Shopee masuk, ya kan? Oh, ada yang beli. Duduk di rumah, lagi ngobrol ngopi, keluar rezekinya diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kalau ilmunya Allah Subhanahu wa taala, antum duduk di rumah tiba-tiba langsung jeblok, langsung punya ilmu di kepalanya. Enggak ada. Orang mau menuntut ilmu, dapat ilmu, bagaimana? Ya harus capek, duduk di majelis ilmu, harus nyatet, gitu, harus sabar. Kenapa? Dengan inilah Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Dan bahwasanya ilmu itu adalah merupakan apa? Perkara yang sangat penting. Sampai Nabi Musa alaihi salam harus apa? Harus pergi masafah tawilah. Harus pergi meninggalkan Bani Israel, padahal Nabi Musa alaihi salam itu seorang nabi, harusnya ngajari Bani Israel bentar. Dipending dulu sama Nabi Musa. Saya mau menuntut ilmu dulu. Karena apa? Di sana ternyata ada ilmu yang belum saya ketahui. Dipending, padahal Nabi Musa sudah jadi nabi, harusnya ngajari Bani Israel, duduk bersama Bani Israel. Tapi apa? Justru Nabi Musa alaihi salam apa? Pergi ke Khidir untuk menuntut ilmu. Termasuk di antara faedah yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, wa minha al-bada'atu bil ahammi fal aham. Fa inna ziyadatal ilmi wa 'allama al-insan aham min tarki dzalika. Wal ishtighala bit ta'limi min duni tazawwudi min al-ilmi wal jam'i bainal amrayni akmal. Hendaknya seseorang itu memulai dari yang paling penting kemudian yang terpenting. Nabi Musa alaihi salam posisinya jadi nabi. Posisinya ngajarin murid-muridnya, yaitu Bani Israel. Tapi di satu sisi Nabi Musa alaihi salam harus belajar. Nabi Musa alaihissalam cerdas. Mana yang harus didahulukan? Mana yang harus didahulukan? Yaitu Nabi Musa alaihissalam menuntut ilmu terlebih dahulu, baru kembali lagi untuk ngajari Bani Israel. Maka apa? Ini yang harus dilakukan orang itu ketika melihat ada kedua kebaikan, yang paling dipilih adalah yang paling besar kebaikannya. Makanya disebutkan orang cerdas itu bukan orang yang bisa melihat kebaikan dan keburukan. Ini baik, ini buruk, saya melakukan baik, saya meninggalkan keburukan. Iya, itu cerdas. Tapi ada orang yang lebih cerdas lagi, yaitu apa?
Ketika di sana ada dua kebaikan, dia tahu kebaikan mana yang paling besar yang dia lakukan dari kebaikan tersebut. Nah, seseorang itu harus lihat mana yang lebih aham, mana yang lebih penting. Nah, ini kecerdasan seorang penuntut ilmu. Antum menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sini ada kajian, di sana ada kajian, di sana ada kajian, di situ ada kajian. Ustaz, ana bingung, ana mau kajian yang mana? Ini kebaikan, di sana kebaikan, di sana kebaikan, di sana kebaikan. Tapi antum harus cerdas. Mana yang antum harus pilih? Mana antum yang harus pilih? Di sini menunjukkan apa? Al-bada'atu bil aham fal aham. Oh, saya lebih butuh terhadap apa? Ilmu ini. Oh, saya lebih butuh terhadap ilmu ini. Oh, saya lebih butuh terhadap ilmu ini. Bukan ngikutin hawa nafsu. Bukan mengikuti hawa nafsu dalam menuntut ilmu. Di sana, kenapa? Terkadang kita menuntut ilmu itu, Pak, subhanallah, seorang talabul ilmi terkadang itu menuntut ilmunya itu tidak dengan kaidah. Kenapa antum belajar di sana? Ustadz top, gitu. Ustadz top di sana, terkenal ustadznya. Padahal apa? Mungkin di masjidnya ada ustadz yang masya Allah, dia ngajari dari usul, dari bawah, nata pemahaman. Tapi orang apa? Tidak paham dengan hal tersebut. Terkadang orang, kenapa di sana? Oh, lagi viral. Kenapa di sana? Oh, enak, tabligh akbar, jadi ramai, ketemu teman-teman. Akhirnya apa? Menuntut ilmu bukan tujuan ilmu. Justru malah apa? Reunian dengan teman-teman. Nah, di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, cerdas dalam menuntut ilmu itu harus ada. Melihat aham fal aham, mana yang lebih penting, mana yang lebih penting yang harus saya pilih dalam menuntut ilmu. Mana yang saya butuhkan dalam perjalanan saya menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga wa minha jawazu akhdil khadimi fil hadari was safari li kifayatil ma'uni. Yaitu apa? Bolehnya mengambil pembantu dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar untuk bantu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam dengan Yusha ibn Nun, bantu Nabi Musa alaihi salam. Kemudian termasuk di antara disebutkan yaitu apa? Disebutkan annal musafira li talabi ilmin aw jihadin aw nahwihi idza tadab al maslaha al ikhbar bi matlabihi wa aina yuriduhu fa innahu akmal min katmihi fa inna fi idharihi fawaid min al istiqdad lahu iddah. Seseorang terkadang boleh untuk menyampaikan tujuan dalam safarnya. Saya safar mau menuntut ilmu, saya safar mau jihad, saya safar untuk melakukan ibadah. Itu boleh terkadang. Kapan? Idza tadad maslahah. Kalau di sana ada masalah yang lebih besar. Dan Nabi Musa alaihi salam mengatakan la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini amdiyah au amdiyah hububah. Nabi Musa alaihi salam mengabarkan bahwasanya apa? Saya akan pergi menuntut ilmu sampai majma'al bahraini au amdiyah hububah, atau saya berjalan bertahun-tahun mengabarkan tentang safarnya mau kemana. Boleh seseorang mengabarkan safarnya kalau di sana ada masalah. Mau safar kemana Ustaz? Mau haji, mau umroh. Boleh memberikan kabar tersebut dengan apa? Dengan alasan atau maslahah yang ada. Tapi kalau nggak ada maslahah, nggak ada kepentingan, maka apa? Ya nggak usah dikabarkan. Kalau seandainya saya nggak ngabarkan ke antum, saya mau safar, semuanya mau umroh atau mau haji, anak tiba-tiba langsung pergi, paling ditanya-tanya, pengajiannya kemana nih? Pas waktu pengajian kok nggak muncul, kan seperti itu. Nah, karena ada masalah yang besar, akhirnya apa? Anda sampaikan, Pak Tarno, Afan, anak mau berangkat umroh terlebih dahulu. Di sini ada masalah. Tapi kalau seandainya teman-teman yang seumpama dia pergi, kajian juga tetap jalan, kemudian juga nggak ada pengaruh apa-apa, maka apa? Ya sudah, nggak ngabarin juga nggak apa-apa, seperti itu. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebenarnya banyak ini faedah yang disebutkan sama Syekh Sa'di rahimahullah taala, sangat banyak. Kalau anak baca satu persatu ya nambah setengah jam lah.
sangat banyak. Jadi insya Allah kita cukupkan sampai sini dulu pertemuan kita. Ana harapkan antum baca. Kalau antum punya Syekh Sa'di terjemahan atau apa dan sebagainya, baca faedah dari apa yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala sangat banyak dan banyak faedahnya. Dari ceritanya Nabi Musa alaihi salam sampai bertemu dengan Khidir, sampai dijelaskan oleh Khidir tentang apa? Tentang perjalanan ilmu Nabi Musa alaihi salam. Dan sebenarnya faedah-faedah yang disebutkan di sini juga telah ana sampaikan. Setiap kejadian-kejadian tentang masalah menuntut ilmu sebelumnya Khidir itu bukan nabi, itu sudah saya sebutkan di awal-awal. Dan kalau bapak-bapak mau membacanya itu jauh lebih baik. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita cukupkan sampai sini dulu pertemuan kita. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.